Hadirin dimohon untuk kembali berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, atas ungkapan rasa syukur terdalam dari kita semua, karena sampai dengan saat ini kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik serta mengabdi pada bangsa dan negara. Marilah sejenak kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dimas Mahardika. Kepada Bapak Dimas Mahardika kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sejenak menengadahkan tangan, berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita hajatkan bersama senantiasa mendapat rahmat dan ridhonya. Izinkan saya memimpin doa ini dengan menggunakan cara agama Islam. Kepada Bapak Ibu hadirin yang beragama lain, saya persilahkan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyati wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga atas izin-Mu pada hari ini kami bisa hadir dalam acara penganugerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi tahun 2022. Oleh karena itu ya Allah, terimalah ungkapan rasa syukur kami ini. Ya Allah yang Ghafur, ya Allah ya Wasi'al Maghfirah. Kami sadar kami adalah hamba yang hina di hadapan-Mu. Masih banyak perintah-Mu yang tidak kami kerjakan. Masih banyak larang-Mu yang sering kami langgar. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah kami, ampuni para pemimpin-pemimpin kami, ampuni juga kedua orang tua kami. Ya Allah ya Mujib, dengan mengharap perlindungan, pertolongan dan ridho-Mu, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dan jadikanlah kegiatan ini menjadi kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. Mudahkan dan lapangkan semua urusan kami, dan jangan Engkau bebani kami dan pemimpin kami
dengan beban yang tidak sanggup kami memikulnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah dan membimbing kita untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dimas Mahardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di acara Penganugerahan bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi tahun 2022. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dan juga yang kami hormati Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang hadir pada hari ini. Para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para sekretaris jenderal, sekretaris utama dan sekretaris kementerian. Para pejabat pimpinan tinggi utama, madya dan pratama di lingkungan instansi pemerintah. Para pimpinan dan sekretaris daerah di seluruh Indonesia. Para pimpinan unit pelayanan publik yang telah hadir serta hadirin yang berbahagia. Yang hadir secara fisik maupun virtual melalui kanal YouTube Kementerian Pan-RB. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Senang sekali Bapak Ibu sekalian, saya Syafinas Nasyar dan saya Bayu Pradana yang akan menemani Anda pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat hadir pada acara penganugerahan bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi tahun 2022. Acara pada hari ini merupakan hasil kolaborasi dari Deputi Bidang Pelayanan Publik bersama dengan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pan-RB dan merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025 dalam rangka mewujudkan pelayanan publik prima dan pemerintahan berkelas dunia. Pelayanan publik merupakan muara dari visi reformasi birokrasi yang dilaksanakan di berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan bukti kehadiran negara. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak laporan kegiatan penganugerahan bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kepada Ibu Rini Widiantini SHMPM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pan-RB, Bapak Menteri Pertanian, Bapak dan Ibu Kepala Lembaga Non-Kementerian, Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati dan Wali Kota, para Sekretaris Jenderal, Sestama, Sesmen, dan Sekretaris Daerah, Bapak dan Ibu para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta para tamu undangan lain yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini bersama-sama untuk mengikuti acara penganugerahan bersama
Penganugerahan bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi tahun 2022 di pagi hari ini yang berbahagia. Kegiatan pada hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, merupakan rangkaian dari kolaborasi Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan bersama Kedeputian Bidang Pelayanan Publik dengan tema peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi menuju birokrasi berkelas dunia yang Senin kemarin telah dibuka oleh Bapak Wakil Presiden. Kami dari Kementerian PAN RB mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pejabat dan pimpinan tinggi yang mewakili beserta jajaran atas segala upaya yang telah dilakukan untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik dan reformasi birokrasi di masing-masing instansi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam rangka melaksanakan arah kebijakan nasional dan arahan Bapak Presiden untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, Kementerian PAN RB senantiasa berupaya mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian reformasi birokrasi di Indonesia yang berkelas dunia. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi, reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, zona integritas melalui WBK dan WBBM, indeks pelayanan publik, penyediaan sarpas ramah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka good governance yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini dapat kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa seluruh kegiatan evaluasi di atas dilaksanakan pada periode Juli dan sampai November. Dari hasil evaluasi tersebut, Kementerian PAN RB pada hari ini akan memberikan 228 penghargaan. Dengan rincian, 1. Penerima hasil evaluasi reformasi birokrasi, 3 pemerintah provinsi dan 2 pemerintah kabupaten kota peraih predikat A, 11 pemerintah kabupaten kota meraih predikat BB, 1 provinsi dan 2 pemerintah kabupaten kota meraih predikat A, 2 pemerintah provinsi dan 10 pemerintah kabupaten kota meraih peringkat BB. Yang ketiga adalah penerima predikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBM atau BBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, terdiri atas 102 peraih WBK, 17 unit kerja peraih WBBM. Dapat kami laporkan kepada Bapak Menteri, di tahun 2022 ini sejumlah peraih WBK dan WBBM di atas merupakan hasil seleksi dari 1061 usulan unit kerja yang berasal dari 209 instansi pemerintah. Kemudian yang keempat adalah ada 3 unit penerima penghargaan penyedia sarpras kelompok rentan. Yang kelima adalah penerima hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang terdiri dari top 3 tingkat kementerian, top 5 untuk lembaga dan khusus, kemudian top 3 khusus untuk provinsi, top 3 pemerintah kabupaten kota, dan top 4 wilayah untuk khusus untuk wilayah timur. Yang keenam, pemenang top 50 inovasi terpuji pelayanan publik yang terdiri dari top 45 inovasi pelayanan publik dan 5 penerima Outstanding Achievement of Public Services Innovation. Yang 7 adalah penghargaan kepada pembina pelayanan publik terbaik yang terdiri dari 2 pembina pelayanan publik terbaik untuk tingkat kementerian dan lembaga, 2 pembina pelayanan publik terbaik tingkat pemerintah provinsi, dan 3 pembina pelayanan publik untuk tingkat kabupaten kota. Pak Menteri, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Dengan segala hormat, mohon perkenan Bapak Menpan RB memberikan sambutan, arahan, sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan penganugerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi tahun 2022 serta menyerahkan penghargaan kepada unit-unit dan berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rini Widiantini atas laporan yang disampaikan. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Hadirin, birokrasi sejatinya merupakan mesin penggerak penyelenggaraan pelayanan publik. Reformasi birokrasi menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama
arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada yang terhormat Bapak Abdullah Azwar Anas, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati sahabat saya, mantan gubernur 2 periode, sekarang Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Syahrul Yassin Limpo. Ini beberapa menteri tidak sempat hadir karena bersamaan dengan ratas. Nah, saya kebagian rapat kabinet jam 1.30 bersama beliau. Jadi bisa mengikuti kegiatan pada kesempatan ini. Kami hormati Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Pak Wakapolri, mewakili Pak Kapolri, teman-teman kepala lembaga, ada Kepala LKPP, Kepala BPOM, Kepala BPS, dan seluruh teman-teman dari yang mewakili lembaga yang ada di Republik Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, para gubernur yang menjadi inspirasi daerah-daerah lain yang hadir pada kesempatan ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Sri Sultan matur nuwun, ada Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Tenggara hadir juga di tempat ini, Sulawesi Tengah maksud saya, Gubernur Kalimantan Selatan, dan kami dapat info Gubernur Jawa Timur sedang dalam perjalanan, dan para sekda yang mewakili para gubernur karena daerahnya sedang ada banyak kegiatan yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Para bupati dan wakil bupati, para wali kota dan wakil wali kota yang hadir, yang menjadi inspirasi buat kita semua. Tepuk tangan saya kira buat beliau semua. Bu Sesmen yang terus sibuk karena saya target kegiatan beberapa hari ini. Pak Erwan, mana Pak Erwan? Ini pejabat tinggi kita karena memang paling tinggi di kantor Kemenpan RB. Ini deputi RB yang banyak ditelepon orang bagaimana RB-nya naik. Ternyata kalau RB-nya naik, tukinnya naik katanya. Nah, ini jadi bahasan khusus kira-kira gitu. Kemudian Budiah Natalisa, deputi Yanlik. Nah, Bapak yang saya hormati, mohon maaf, biasanya kegiatan ini berlangsung 6 kali penghargaannya. Tapi karena kami coba mulai tahun ini, 6 kegiatan kita jadikan satu, sehingga penghargaan terasa panjang, tapi ini efisien untuk para kepala daerah yang biasanya perjalanan dinas ke Jakarta harus bolak-balik, sekarang cukup sekali saja. Teman-teman dari KL, pemerintah daerah, dan mohon maaf Pak Sekjen Menkumham, dan saya tidak bisa hafal satu-satu karena pakai masker, dan mohon maaf jika tidak bisa sebut kami satu persatu. Bapak saya hormati atas nama Kemenpan RB, matur nuwun, terima kasih atas kehadiran Ibu dan Pak sekalian saya hormati. Sungguh kegiatan ini adalah bagian dari upaya untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Republik Indonesia. Tentu tidak semua terpilih, tetapi setidaknya harapan kami yang hebat-hebat ini ke depan akan bisa direplikasi oleh daerah. Ibu dan Bapak saya hormati, saya ini menjadi pemain pengganti kalau sepak bola. Nah, waktunya tidak panjang, gol yang harus dimasukkan banyak. Tetapi kami yakin dengan kolaborasi para gubernur, para kepala daerah, dan semuanya, para bupati wali kota, insya Allah banyak gol yang ke depan akan bisa kita selesaikan. Oleh karena itu maka birokrasi berdampak menjadi tema pekerjaan kami dalam sisa waktu kurang lebih 1 tahun sekian bulan ini. Dan arahan Bapak Presiden jelas, Bapak sekalian hormati, bahwa birokrasi ini pesan beliau kepada kami dan untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tolong Pak Anas, birokrasi ini jangan bulet. Birokrasi ini harus berdampak. Kita ini sibuk siang malam tapi dampaknya enggak jelas. Maka beliau berharap kepada kita semua supaya dampaknya ini bisa kita ukur. Ada banyak cara untuk mengukur ini. Dan para kepala daerah yang hadir di tempat ini, termasuk para kepala daerah dan teman-teman dari kementerian lembaga yang kerjanya sudah berdampak. Tepuk tangan buat Bapak sekalian saya hormati. Mudah-mudahan ke depan bisa kita tinggal. Yang kedua, beliau berharap bukan tumpukan kertas,
Dan yang ketiga, beliau berharap kita lebih lincah, lebih cepat. Inilah harapan beliau kepada kami dan kepada kita semua. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, dalam rangka untuk mempercepat dampak, selama ini reformasi birokrasi ada luas sekali cakupannya. Maka kami dan melapor kepada Bapak Presiden, RB kita putuskan RB tematik yang menjadi salah satu indikator penilaian kita hari ini dan ke depan. Yaitu pertama RB pengentasan kemiskinan. Kalau tata kelola program Bapak Ibu sekalian untuk pengentasan kemiskinannya benar, maka penurunan kemiskinannya pasti akan terukur dampaknya, hasilnya. Maka oleh karena itu ke depan ini akan menjadi ukuran utama dari peningkatan nilai reformasi birokrasi Bapak Ibu sekalian. Ada anggaran hampir 500 triliun rupiah hanya mampu mengurangi 0,6% untuk penurunan kemiskinan yang menjadi target prioritas Bapak Presiden. Ke depan harapan kita, kementerian, lembaga, pemerintah daerah tidak sibuk dengan urusan masing-masing yang kalau akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran masing-masing tidak inline dengan program prioritas Bapak Presiden. Maka RB ini bekerja ke depan mengintervensi tata kelolanya, apakah benar atau tidak. Maka termasuk hari ini supaya perjalanan dinas gak banyak ke Jakarta, 6 kegiatan kita jadikan satu supaya anggarannya juga efisien dan juga Bapak Wakil Bupati, Ibu Bupati, Wakil Wali Kota dan Bapak Gubernur tidak berulang kali ke Jakarta. Yang kedua adalah reformasi birokrasi investasi. Nah, layanan yang baik ke depan terkait dengan investasi pasti akan mendorong tumbuhnya investasi di daerah. Maka harapan kami Pak Wakapolri, Pak Wakil Jaksa Agung kami sudah nyampaikan ke beliau. KPI RB-nya bagus Polri dan Kejaksaan ke depan. Jika Bapak Ibu berkolaborasi dengan para gubernur dan bupati agar perizinan-perizinan dipermudah di tingkat daerah sehingga investasi akan tumbuh dan lapangan pekerjaan akan tumbuh. Begitu juga teman-teman yang lain. Yang berikutnya Pak sekalian adalah RB terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintahan. Digitalisasi ini menjadi arahan concern dari Bapak Presiden. Kalau digitalisasi ini jalan, maka pelayanan kita akan cepat. Yang kedua, pelayanan kita akan lebih transparan. Yang ketiga, pasti pelayanan kita akan murah. Inilah saya kira ada riset dari Gallup, 85% karyawan di dunia mengeluhkan pekerjaan yang membosankan, terasa manual, repetitif, atau berulang-ulang untuk melakukan hal yang sama. Hal ini membuat mereka bisa terjebak menjadi tidak inovatif. Begitu juga teman-teman di birokrasi, di bawah, urusannya itu yang sama. Maka kemudian dia berangkat kalau tidak ditarget kinerjanya, yang ngerjakan yang repetitif, dia tidak inovatif alias membosankan. Persis risetnya Gallup. Riset McKinsey, 30% karyawan di dunia menilai pekerjaan mereka seharusnya diotomatisasi saja. Karena repetitif banyak yang berulang. Apalagi kita di daerah, KTP, KK, perizinan, PBK dan seterusnya, hampir semua berulang. Kita lihat penjualan McDonald dilaporkan meningkat 6% setelah memperkenalkan sistem order mandiri atau self-service lewat komputer di gerai. Artinya digitalisasi tidak terelakkan karena di luar kita dengan digitalisasi jauh lebih efisien, bahkan juga mendisrupsi beberapa pekerjaan. Maka tenaga administrasi dan tenaga yang mengulang itu ke depan salah satunya bisa diatasi dengan dengan digitalisasi. Tapi ternyata digitalisasi yang tumbuh di daerah ternyata tidak otomatis mengurangi honorer yang ada di daerah. Inilah yang ke depan akan kita definisikan dengan baik termasuk memberesin honorer yang sudah sampai kepada kita. Yang berikutnya Mbak sekalian adalah reformasi birokrasi aktual Bapak Presiden. Yang ini ke depan menjadi indikator yang akan dinilai. Yaitu adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog. Penggunaan e-katalog Bapak Ibu sekalian ke depan akan dinilai berapa besar nilainya. Kami terima kasih beberapa kota termasuk Medan nilainya udah 400 miliar transaksi e-katalognya. Bahkan Surabaya sudah 1 triliun untuk transaksi di e-katalognya. Tapi ada kabupaten kota, lembaga yang masih kurang lebih ya 0,5 miliar, masih 1 miliar. Ke depan ini harapan Bapak Presiden akan mendorong, akan dinilai menjadi indikator dari RB. Yang berikutnya adalah pengendalian inflasi. Bapak Ibu Wali Kota telah bekerja, Pak Gubernur luar biasa untuk mengendalikan inflasi. Nah, terkait dengan ini juga akan menjadi penilaian RB tematik. Bapak sekalian saya hormati, kenapa penajaman reformasi birokrasi melalui isu-isu tematik ini penting? Karena reformasi birokrasi existing yang lama tujuannya itu sangat lebar, ya. 3 sasaran RB, 8 area perubahan dan 8 sasaran program. Jadi lebar banget. Kadang tidak sempat fokus.
Kita sibuk di hulu, penting hulu, tapi dampak ini juga penting. Ini arahan Bapak Presiden. Maka fokus pelaksanaan cenderung pada problem hulu yang lama, yaitu terkait dengan sistem dan manajemen instansi pemerintah. Indikator RB yang lama cenderung mengompilasi indikator terkait urusan RB saja. Nah, ke depan, Bapak sekalian saya hormati, reformasi birokrasi tematik ini tujuan fokus ke dua sasaran, yaitu RB general dan RB tematik. Kemudian fokus pelaksanaannya pada problem hulu, tata kelola birokrasi, plus problem hilir untuk menuntaskan masalah di masyarakat, dan indikator RB lebih tajam, lebih terintegrasi dengan indikator paling relevan dan memiliki keandalan untuk mengukur kemajuan reformasi birokrasi tematik. Baik, saya hormati, yang berikutnya kita berharap ke depan ini bisa tercapai, maka memerlukan 4 syarat untuk keberhasilan. Pertama, perlu komitmen. Mudah-mudahan teman-teman yang datang di tempat ini ke depan mau menularkan kepada teman-teman yang lain yang belum mendapatkan penghargaan pada kesempatan ini. Menuju penghargaan ini sangat rigid penilaiannya. Ada tim dan seterusnya, tentu ini mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu untuk terus mendorong prestasi-prestasi ini jalan. Kita dihadapkan pada dilema-dilema untuk reformasi birokrasi berkelas dunia. Di satu sisi kita berharap birokrasi kita berkelas dunia, profesional, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tetapi Bapak Ibu, kita sekarang masih menghadapi ada zona nyaman, ada KKN di dalam rekrutmen honorer, non-ASN, istilah kami ada istilah masih ada ASDP, anak saudara dan ponakan di beberapa tempat. Tetapi juga banyak sekali honorer yang hebat karena mereka membantu pekerjaan inti di daerah-daerah. Dilema-dilema inilah mudah-mudahan segera kami beresin bersama-sama Ibu dan Bapak saya hormati. Sebelum ini kami telah mengirim surat kepada Bapak Ibu untuk surat pertanggungjawaban mutlak data non-ASN. Sebelum ada SPTJM itu jumlahnya 2,4 juta lebih. Setelah ada surat pertanggungjawaban mutlak sudah turun menjadi 2,2 juta. Tapi ada 102 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan surat pertanggungjawaban mutlak kepada kami, dan itu akan menjadi data, mohon ini segera dikirim sehingga data itu akan penting untuk menjadi bagian dari upaya-upaya kami untuk menyelesaikan beberapa hal pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas. Ibu dan saya hormati, terkait dengan non-ASN, saya sering kami sampaikan 3 skenario ini yang mungkin nanti akan kami ambil. Jadi jumlahnya sekarang yang terdata di BKN 2,2 juta sekian. Opsinya nomor 1 diangkat seluruhnya. Tentu opsi ini akan mengakibatkan beberapa hal dampak termasuk anggaran dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua diberhentikan seluruhnya. Dan ini juga tentu berdampak terkait dengan pelayanan publik. Atau yang ketiga diangkat sesuai dengan prioritas. Kami memahami sekarang banyak sekali kendala-kendala baru dari teman-teman begitu P3K diputuskan untuk digaji sesuai dengan ASN. Ada banyak daerah yang anggarannya tidak cukup. Mudah-mudahan ke depan ini segera menemukan solusi. Kami sudah bertemu dengan Apkasi, bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Kota, dan tadi malam saya bertemu dengan Pak Isran Nur. Kami ingin bertemu dengan para gubernur yang ada di dalam asosiasi itu untuk menerima masukan-masukan beliau. Ibu dan saya hormati, soal jabatan fungsional ini menjadi PR bagi kita semua. Mudah-mudahan minggu depan kami selesaikan peraturan menteri terkait dengan jabatan fungsional. Karena targetnya jabatan fungsional ini ke depan tidak lagi yang eselon 3-4 ini dan kita semua terjebak di kotak-kotak. Ke depan lebih agile, lebih lincah. Tentu ini membutuhkan pemahaman kita bersama. Harapan kami ke depan jabatan fungsional tidak sibuk ngurus angka kredit dan ngurus dupa sehingga mereka fokus pada pekerjaan. Target organisasi penting, bukan hanya target pribadi JF yang ini nanti akan kami urai di di permen yang segera akan kami keluarkan. Ibu dan saya hormati, kami mohon masukan dan saran terkait dengan penyelesaian banyak hal kepada Bapak Bupati, Wali Kota, para gubernur, teman-teman KL, pemerintah daerah. Mudah-mudahan segera kami berikan beberapa alternatif untuk penyelesaian terkait jabatan fungsional ini. Tentu tidak bisa sempurna karena masih banyak aturan-aturan yang mesti kita lewati. Kami segera memangkas proses bisnis layanan kepegawaian bersama BKN. Yang dulu proses layanan 11 tahap, sekarang kita potong menjadi 3 tahap. Insya Allah mudah-mudahan beberapa tahap proses bisnis yang lama ini akan segera kita beresin. Maka harapan kami, pesan kepada para bupati, Pak Gubernur, tolong pilih kepala BKD yang ngerti IT. Boleh kepala BKD loyal tapi dampingi dengan ahli IT. Karena harapan kami ke depan dengan sistem IT dan digitalisasi ini,
urusan kepegawaian, orang mutasi dan orang pensiun akan mudah diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu. Bapak yang saya hormati, terkait dengan pelayanan publik, mudah-mudahan ke depan setelah mall pelayanan publik ini kita resmikan, Bapak Presiden berharap kita bergerak satu step lagi ke mall pelayanan publik digital. Dalam waktu dekat kita akan pilih beberapa pilot project daerah untuk menuju ke mall pelayanan publik digital. Jadi gedung penting tetapi mulai masuk digitalisasi, termasuk juga lewat mobil-mobil digital yang itu akan bisa jemput bola di pasar dan juga di ruang-ruang publik yang lain. Yang terakhir Bapak sekalian saya hormati, ini yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden, kita akan menuju 4 besar ekonomi dunia di 2050. Tentu perlu ASN yang profesional, perlu SDM yang cukup, dan mudah-mudahan ini bisa kita persiapkan dengan baik, termasuk juga menyiapkan anak-anak balita kita dengan gizi yang cukup dalam rangka menghadapi 2050 yang akan datang. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi tepuk tangan buat seluruh hadirin yang menjadi inisiator dan sekaligus inovator di dalam banyak banyak program yang telah dinilai oleh Kemenpan RB pada kesempatan tahun ini. Kesejahteraan ASN tentu tidak semuanya buruk, karena kalau kita lihat kesejahteraan ASN ternyata tetap jauh lebih sejahtera, lebih tinggi dibanding pendapatan per kapita dan kesejahteraan rakyat kita. Mudah-mudahan ke depan kita semua akan bisa terus meningkatkan kinerjanya, tentu di tengah keterbatasan-keterbatasan. Terima kasih Bapak sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdullah Azwar Anas atas arahan yang telah diberikan. Kami mohon kepada Bapak Menteri untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya berkenan naik ke atas panggung 26 kepala daerah yang mall pelayanan publiknya baru saja diresmikan secara serentak pada tanggal 5 Desember di Istana Wakil Presiden. Yang pertama, kami panggilkan yang sudah hadir, Bupati Kudus atau yang mewakili. Wali Kota Semarang atau yang mewakili. Kemudian Bupati Gunung Kidul atau yang mewakili. Bupati Kutai Kartanegara atau yang mewakili. Wali Kota Batu atau yang mewakili. Bupati Lumajang atau yang mewakili. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Menteri untuk bisa foto bersama dengan seluruh kepala daerah ataupun yang mewakili yang kini naik ke atas panggung. Baik, bisa langsung diabadikan momen ini. Momen yang berbahagia dan juga membanggakan karena ini banyak sekali prestasi yang dicapai oleh lembaga-lembaga kita ya, Safinas ya. Dan nantinya juga kita akan bacakan siapa-siapa saja para penerima penghargaan dari lembaga pemerintahan ataupun kementerian ataupun non-pemerintahan yang sudah menorehkan prestasi ya Bayu. Betul sekali. Kita bisa lihat ya suasana hangat di atas panggung. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Menteri Pan RB bersama dengan seluruh kepala daerah untuk bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih banyak Pak, boleh dong berikan tepuk tangan sekali lagi. Hadirin, hadirin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik telah melakukan berbagai penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan saksikan pengumuman peraih penghargaan terhadap 3 kategori. Di antaranya, yang pertama, unit pelayanan yang memperoleh predikat pelayanan prima pada pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau PEK PPP. Unit pelayanan penyedia sarana prasarana kelompok rentan terbaik. Dan kemudian ada top 45 inovasi pelayanan publik dan juga 5 pemenang Outstanding Achievement Public Service Innovation.
Dan berikut kami umumkan para penerima penghargaan pelayanan publik tahun 2022. 3 Kementerian Lembaga Umum. Peringkat pertama, Badan Pusat Statistik, Pelayanan Statistik Terpadu, BPS Provinsi Sumatera Selatan. Peringkat kedua, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pelayanan Perizinan dan Penyelenggaraan Telekomunikasi. Peringkat ketiga, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar KIPM Makassar. Top 5 Kementerian Lembaga Khusus. Lingkup Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Lingkup Kementerian Keuangan, KPP Pratama, Palangkaraya. Lingkup Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi, Kelas 1 TPI Yogyakarta. Lingkup Kementerian ATR BPN, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Lingkup Mahkamah Agung, Pengadilan Militer 106 Banjarmasin. Top 3 Pemerintah Provinsi. DPM PTSP, peringkat pertama Provinsi Jawa Barat. Peringkat kedua Provinsi DKI Jakarta. Peringkat ketiga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Samsat Bapenda, peringkat pertama Provinsi Jawa Timur. Peringkat kedua Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peringkat ketiga Provinsi Jawa Barat. Top 3 Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. DPM PTSP. Peringkat pertama Pemerintah Kota Pekanbaru. Peringkat kedua Pemerintah Kota Palembang. Peringkat ketiga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Disduk Capil. Peringkat pertama Pemerintah Kabupaten Badung. Peringkat kedua Pemerintah Kabupaten Bantul. Peringkat ketiga, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tiga perwakilan UPP terbaik dalam penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Balikpapan. Top 4 Pemerintah Daerah Wilayah Timur. DPM PTSP Provinsi Maluku Utara, Samsat Provinsi Papua Barat, DPM PTSP Kabupaten Belu, Disduk Capil Kota Jayapura. Top 45 Inovasi Pelayanan Publik. Klaster Kementerian. Kementerian Agama, Ide Asalem, Inisiasi Desa Nabung Saham Modal Sampah. Kementerian Dalam Negeri, Juwita Enji, The Next Generation of Data Utilization in Public Services. Kementerian Kesehatan, aplikasi Peduli Lindungi untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Kementerian Keuangan, platform integrasi belanja pemerintah melalui DigiPay, pemberdayaan UMKM dan bangga produk Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Adventure Remote Medicine of Erlangga and Alumni atau Armada. Kementerian Pertanian, Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu, Standing Crop SI Katam SC untuk antisipasi dampak perubahan iklim dan peningkatan produksi pangan. Klaster Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan, Gempur Jatim, Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur. Badan Pusat Statistik, Integrated Collection System, solusi pengumpulan data multimoda terintegrasi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, peningkatan ketahanan UMK dan PDN dengan toko daring. Klaster BUMN, PT Taspen, Taspen Pesona. Klaster Provinsi, Pemerintah Provinsi Aceh, layanan terapi ablasi gondok tanpa operasi. Pemerintah DI Yogyakarta, Divagana, pionir penanggulangan bencana berbasis inklusi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, JAKI, integrasi transformasi digital pelayanan publik menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kredit Mesra, Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ekotrend, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pesantren. Klaster Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan, Ternak Keliling atau Posterling. Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Raja Smile, rawat jalan dengan sistem manajemen informasi layanan excellent. Pemerintah Kabupaten Bantul, Bantul Seroja, Sehat Ekonomi Karo Jamu. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Sumpah Beruang, sulap sampah berupa uang. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, homestay naik kelas. Pemerintah Kabupaten Batubara, rumah kemasan Kabupaten Batubara berbasis digital untuk tingkatkan penjualan dan perbaikan ekonomi UMKM di masa pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Bintan, rumah singgah. Pemerintah Kabupaten Bone, strategi pencegahan perkawinan anak atau SIP-PK. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kas Anak Kasir, Anak Polerena, Anak Lapas, Anak Panji, Anak Kasir Mengaji, sebuah model pemberdayaan anak-anak marginal di bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Demak, Demak Emergency System atau DES, PSC 119. Pemerintah Kabupaten Fakfak, Pamandabula Fakfak, pemanfaatan daging buah pala Fakfak. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Pulau Pahat Anambas, penjemputan langsung pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan tepat di Anambas. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, inovasi Silaku O2T, sistem layanan Admindu Kolaka Utara, offline, online, dan terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat,
pembiayaan infrastruktur di masa pasca pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Mabuk Kepayang, Kemitraan BUMDes dan Masyarakat Desa Sungai Payang. Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kapiten Pasuruan, Getas Juara. Kopi asli Kabupaten Pasuruan, penggerak ekonomi petani kopi Pasuruan menuju cita rasa internasional. Pemerintah Kabupaten Pindrang, rajin, gerai perizinan di desa dan kelurahan. Pemerintah Kabupaten Probolinggo, bumi keraksaan, budidaya udang faname kolam bundar, menggunakan ras di media air laut buatan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Sipraja, Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Gelis, Gerakan Literasi Sukoharjo. Pemerintah Kabupaten Tabalong, Lentera Kerang Emas, lawan rentenir dengan kredit gerbang emas. Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Smart Gerdana, integrasi sistem pemanfaatan sekam dan tongkol jagung sebagai upaya mewujudkan pertanian sehat berkelanjutan. Klaster Kota, Pemerintah Kota Batu, sip banget, Sistem Informasi Pariwisata Pengembangan Ekonomi Kreatif. Pemerintah Kota Bogor, ISPPT PBB Kota Bogor. Pemerintah Kota Cimahi, Markspace Digital Kreatif. Pemerintah Kota Madiun, Profit MTech, program Wi-Fi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi. Pemerintah Kota Semarang, Warak Nendok, lawan coronavirus Kota Semarang dengan dukungan integrasi program dan bergerak bersama. Pemerintah Kota Surabaya, roti 7 lapis, respon time 7 menit layanan pemadam kebakaran di Surabaya. Pemerintah Kota Surakarta, program bela sungkawa kirim akta kematian. Pemerintah Kota Tegal, Asela Dijaketi, gerakan Ayo Sekolah Lagi yang terintegrasi dengan pelayanan pendidikan, kejar paket dan inklusi. Top 5 OAPSI. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sipuh, wujud nyata tata kelola kehutanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia, SKCK Online dan SKCK Keliling. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Bang Elis hadir, kampung kami jadi terang. Pembangkit energi listrik tenaga matahari di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Klungkung, implementasi TOSS, tempat olah sampah setempat. Pemerintah Kabupaten Lumajang, gebrakan Susi Pasti, suami siaga pencegah dan penanggulangan stunting terintegrasi. Kami ucapkan selamat kepada seluruh instansi yang telah mendapatkan penghargaan. Selanjutnya kami akan mengundang penerima penghargaan untuk naik ke atas panggung secara berurutan setiap kategori. Ya, kami mohon kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas untuk berkenan kembali naik ke atas panggung. Kami mengundang pula Sekretaris Kementerian Pan-RB, Ibu Rini Widiantini, beserta Deputi Bidang Pelayanan Publik, Ibu Dia Natalisa, untuk turut pula naik ke atas panggung untuk mendampingi Bapak Menteri melakukan sesi foto bersama dengan para penerima penghargaan. Baik, kalau gitu langsung saja kita akan lakukan prosesi pemberian penghargaan. Kita mulai dari 3 terbaik penerima penghargaan kategori PEKPPP, Pelayanan Prima untuk Kementerian Lembaga Umum, Badan Pusat Statistik. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan berikutnya adalah 5 unit pelayanan terbaik penerima penghargaan kategori PEK PPP Pelayanan Prima untuk kementerian atau lembaga khusus. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. KPP Pratama Palangkaraya. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. Kantor Pertahanan Pekanbaru. Pengadilan Militer 106 Banjarmasin. Tiga terbaik penerima penghargaan kategori PEK PPP Pelayanan Prima untuk DPM TSP Provinsi. Yang pertama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Tiga terbaik penerima penghargaan kategori PEK PPP Pelayanan Prima untuk Samsat Provinsi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Yogyakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tiga terbaik penerima penghargaan kategori PEK PPP Pelayanan Prima untuk DPM PTSP Kabupaten atau Kota. Yang pertama, Pemerintah Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Palembang. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya tiga terbaik penerima penghargaan kategori PEK PPP Pelayanan Prima untuk Disduk Capil Kabupaten Kota, Pemerintah Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Bantul.
Kabupaten Padang Pariaman. Tiga terbaik penerima penghargaan kategori penyedia sarana prasarana ramah kelompok rentan. Yang pertama, Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Timur. Kami ulangi, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Balikpapan. Penerima penghargaan kategori hasil PEK PPP terbaik untuk pemerintah daerah wilayah Timur, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. DPM PTSP Provinsi Maluku Utara. Samsat Provinsi Papua Barat. DPM PTSP Kabupaten Belu. Disduk Capil Kota Jayapura. Berikutnya penerima penghargaan kategori kompetisi inovasi pelayanan publik KIPP tahun 2022. Top 45 KIPP dari kelompok umum. Klaster kementerian. Dan kami undang untuk naik ke atas panggung kepala instansi atau yang mewakili dari Kementerian Agama. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Yang kami saksikan adalah dari Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan berfoto bersama dengan Bapak Menteri Pan-RB. Kemudian kembali kami mengundang Kementerian Kesehatan. Yang kita saksikan adalah perwakilan dari Kementerian Keuangan yang sedang melakukan berfoto bersama. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pertanian,
persilakan Bapak Syahriul Yassin Limpo untuk naik ke atas panggung dari Kementerian Pertanian. Selanjutnya untuk klaster lembaga dan BUMN. Terima kasih Bapak. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Langsung diterima oleh Kepala Badan POM RI. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Ibu Penny Lukito ya, yang langsung menerima. Betul sekali. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik. Kembali diterima oleh Bapak Margo Yuwono. Berikutnya ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Baik, selanjutnya diberikan kepada PT Taspen. Syafinas, kita masuk ke klaster provinsi. Dan kami mengundang untuk naik ke atas panggung kepala daerah atau yang mewakili dari Provinsi Aceh. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Diterima langsung oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa. Boleh dong kami minta tepuk tangan yang meriah atas penghargaan yang telah diberikan sejauh ini. Ya, kami masih akan melanjut ke klaster kabupaten. Kami undang untuk naik ke atas panggung kepala daerah atau yang mewakili dari pemerintah Kabupaten Bandung. Berikutnya pemerintah Kabupaten Bantaeng. Pemerintah Kabupaten Bantul.
Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Batubara. Pemerintah Kabupaten Bintan. Sekali lagi hadirin, yang Anda saksikan adalah pemerintah dari Kabupaten Bintan. Pemerintah Kabupaten Bone. Berikutnya, pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Demak. Pemerintah Kabupaten Fakfak. Selanjutnya Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pinrang. Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Pemerintah Kabupaten Tabalong. Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Berikutnya kita ke klaster kota, Syafinas. Kita awali dari timur Tanah Jawa. Pemerintah Kota Batu. Selanjutnya, pemerintah Kota Bogor. Pemerintah Kota Cimahi. Pemerintah Kota Madiun. Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Surabaya. Kembali yang Anda saksikan adalah pemerintah Kota Semarang yang sudah menerima penghargaan dan sedang melakukan foto bersama. Ya, dan diikuti oleh pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Tegal. Yang mau tepuk tangan boleh diberikan tepuk tangan yang meriah, jangan ragu-ragu. Ini pencapaian yang luar biasa. Iya, mulai dari kabupaten, kota, provinsi, semua sudah kita bacakan. Selanjutnya kita masih memiliki apa, Bayu? Berikutnya kami akan mengumumkan dan mengundang untuk naik ke atas panggung kepala instansi dan kepala daerah atau yang mewakili dari 5 pemenang penerima Outstanding Achievement of Public Services Innovation. Yang pertama, silakan Sabinas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, Kemudian ada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wah, ini yang selalu membuat kita aman nih Sabinas ya. betul. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi dong. Selanjutnya kita berikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dan berikutnya adalah Pemerintah Kabupaten Kelungkung. Selanjutnya, dari Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Baik, selanjutnya kami mohon perkenan untuk naik ke atas panggung perwakilan dari tim evaluasi dan tim panel independen kompetisi inovasi pelayanan publik untuk menerima piagam penghargaan dari Bapak Menteri Pan-RB. Kepada Profesor Dr. Eko Sri Margianti SEMM, kami undang untuk turut naik ke atas panggung. Kembali kami mengundang yaitu Profesor Dr. Eko Sri Margianti SMM dan juga kami mengundang Profesor Dr. RCT Zuhro MA untuk naik ke atas panggung dan juga berfoto bersama. Selanjutnya kami umumkan pembina pelayanan publik terbaik. Pembina pelayanan publik terbaik adalah kepala instansi atau kepala daerah yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut. Lokus evaluasi pelayanan publik yang meraih predikat pelayanan prima selama 2 tahun berturut-turut. Kedua, telah memiliki mall pelayanan publik. Memenangkan kompetisi SP4N Lapor. Dan juga masuk top inovasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik. Ya, mohon berkenan untuk naik ke atas panggung pembina pelayanan publik kategori pelayanan publik terbaik. Yang pertama kepada Menteri Keuangan. Mungkin bisa maju ke depan atau yang mewakili. Menteri Agama. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih. Selanjutnya Gubernur Jawa Barat. Berikutnya kami undang Wali Kota Surakarta. Selanjutnya Wali Kota Bandung. Baik, selanjutnya Bupati Banyumas. Kami silakan dan kami mengundang kembali Bapak atau Ibu Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati atau yang mewakili untuk melakukan sesi foto bersama dengan Menteri Pan-RB. Baik, kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan kami silakan kepada Bapak Menteri dan juga Ibu untuk kembali ke tempat duduk. Boleh
sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada penerima penghargaan pelayanan publik tahun 2022. Bayu, kita masih memiliki banyak sekali penghargaan yang akan kita berikan pada kesempatan hari ini ya Bayu ya. Pastinya Syafinas. Tadi hanya segelintir dari prestasi yang sudah diraih dari lembaga-lembaga, kemudian juga ada pemerintahan ya. Yes. Banyak sekali. Dan hadirin yang kami hormati, demikian telah kita saksikan bersama penyampaian penghargaan pelayanan publik tahun 2022. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita saksikan bersama penampilan medley tarian tradisional. Selamat menyaksikan. Luar biasa indah sekali budaya Indonesia. Setelah tadi kami menyaksikan prestasi-prestasi yang ditoreh dari instansi dan juga lembaga-lembaga ya Syafinas ya.
Kalau ngelihat pertunjukan kayak tadi jadi pengen ikut nari ya Bayu ya. Kalau saya jadi pengen keliling Indonesia, Safinas. Oh iya benar-benar. Cita-cita saya cuma pengen nari. Oke, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, reformasi birokrasi merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan berkinerja tinggi. Dalam kurang lebih 1 dasawarsa ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan evaluasi reformasi. Tahun ini, Kementerian Pan-RB melakukan evaluasi sakit pada 34 pemerintah provinsi dan 503 pemerintah kabupaten kota, serta evaluasi RB pada 34 pemerintah provinsi dan 463 kabupaten kota. Dalam 5 tahun terakhir, indeks RB dan sakip instansi pemerintah mengalami peningkatan, dibuktikan dengan terwujudnya birokrasi yang lebih sederhana, lincah dan cepat, serta birokrasi yang berorientasi hasil. Kementerian Pan-RB juga aktif mengawal praktik anti korupsi melalui pembangunan zona integritas di seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2022, 1061 unit kerja yang berasal dari 209 instansi pemerintah mengusulkan unit kerjanya untuk dilakukan penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Dari 1061 unit kerja tersebut, 102 unit kerja mendapatkan predikat menuju WBK dan 17 unit kerja mendapatkan predikat menuju WBBM. Dan sesaat lagi dapat kita saksikan penyerahan secara simbolis atas hasil evaluasi sakip dan RB pemerintah daerah tahun 2022. Hasil evaluasi pemerintah daerah selengkapnya akan ditayangkan di penghujung acara. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu yang menyaksikan acara secara virtual untuk menunggu hingga akhir acara. Dan selanjutnya, kami umumkan penyerahan hasil evaluasi RB secara simbolis kepada 15 instansi pemerintah dengan predikat BB dan A. Ya, dimohon kepada Menteri Pan-RB, Bapak Abdullah Azwar Anas, beserta Ibu Sekretaris Kementerian Pan-RB dan juga Bapak Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan untuk bisa berkenan naik ke atas panggung. Selanjutnya, kami mohon pimpinan instansi pemerintah, penerima predikat yang akan dipanggil secara berurutan untuk naik ke atas panggung. Yang pertama, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan predikat A. Kami silakan kepada Bapak Ganjar Pranowo untuk langsung naik ke atas panggung. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan predikat A. Silakan Ibu Kofifa naik ke atas panggung untuk kembali menerima penghargaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan predikat A. Dan berikutnya akan kami panggilkan Kabupaten Kota predikat A. Yang pertama, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan predikat A.
Berikutnya, pemerintah kota Surabaya dengan predikat A. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah untuk penerima predikat A yang sudah ke atas panggung dan menerima penghargaan langsung dari Bapak Menteri Pan-RB. Ya, dan selanjutnya akan kita panggilkan kabupaten kota predikat BB. Untuk pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dengan predikat BB. Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan predikat BB. Pemerintah Kabupaten Malang dengan predikat BB. Pemerintah Kabupaten Tuban dengan predikat BB. Pemerintah Kota Bogor dengan predikat BB. Berikutnya pemerintah kabupaten, maksud kami pemerintah kota Pekalongan dengan predikat BB. Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan predikat BB. Berikutnya pemerintah kota Denpasar dengan predikat BB. Pemerintah Kota Sukabumi dengan predikat BB. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan predikat BB. Iya. Demikianlah penyerahan hasil evaluasi RB secara simbolis kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota dengan kenaikan predikat BB dan A. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi penerima predikat BB dan A. Ya, berikutnya adalah penyerahan simbolis hasil evaluasi sakit kepada 15 instansi pemerintah dengan predikat BB dan A. Kami mohon untuk pimpinan kepala daerah berkenan untuk secara berurutan naik ke atas panggung. Silahkan Bayu. Yang pertama, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan predikat A. Provinsi Sulawesi Tengah dengan predikat BB. Provinsi Kalimantan Barat dengan predikat BB. Berikutnya akan saya panggilkan kabupaten kota predikat A. Pemerintah Kota Bandung dengan predikat A. Berikutnya, pemerintah kota Surabaya dengan predikat A.
BB. Pertama kami kembali mengundang pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan predikat BB. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan predikat BB. Pemerintah Kabupaten Sampang dengan predikat BB. Pemerintah Kabupaten Tuban dengan predikat BB. Berikutnya pemerintah Kota Magelang dengan predikat BB. Pemerintah Kota Mataram dengan predikat BB. Pemerintah Kota Pasuruan dengan predikat BB. Pemerintah Kota Semarang dengan predikat BB. Pemerintah Kabupaten Kudus dengan predikat BB. Pemerintah Kota Surakarta dengan predikat RB dan Sakip BB. Demikianlah penyerahan hasil evaluasi Sakip secara simbolis kepada provinsi dan kabupaten kota dengan kenaikan predikat BB dan A. Ya boleh dong sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada para penerima predikat RB dan Sakip tahun 2022. Pak Menteri, Ibu Sekretaris dan juga Pak Deputi tetap di atas panggung ya Pak ya. Bu, ditahan terlebih dahulu, kita masih ada kategori lainnya, silahkan Bayu. Dan hadirin yang kami hormati, berikutnya kami sampaikan penghargaan secara simbolis untuk perwakilan unit kerja penerima predikat Zona Integritas menuju WBK tahunan 2022. Yang pertama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, UPT Puskesmas Penanggal, Pemerintah Kabupaten Lumajang. Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Puskesmas Sukabumi, Kota Sukabumi. Sudah 4 kita panggilkan, sekarang kita masuk ke yang kelima. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Kementerian ATR BPN. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kejaksaan Agung. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari, Kementerian Hukum dan HAM.
selanjutnya, Balai Standarisasi Metrologi Legal 4 Kementerian Perdagangan. Dan yang terakhir diberikan kepada Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia. Ya Safinas, meskipun tadi terakhir, namun saya masih ada kategori berikutnya. Iya, betul. Selanjutnya kami panggil secara berurutan ke atas panggung Unit Kerja Peraih Predikat Zona Integritas menuju WBBM tahun 2022. Yang pertama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Kota Pontianak. Auditorat Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan. Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPKP. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Kementerian Agama. Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM, Denpasar, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil atau STTT Bandung, Kementerian Perindustrian. Polres Barito Selatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengadilan Militer 211 Yogyakarta, Mahkamah Agung. Itu dia Bayu. Hampir sudah semua ya, kita bacakan Bayu ya. Luar biasa ya Safinas ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan selamat kepada para penerima penghargaan. Boleh dong berikan tepuk tangan kepada para penerima predikat WBK. Yang meriah boleh dong tepuk tangannya. WBBM Zona Integritas tahun 2022. Kami persilahkan Bapak Menteri, Bu Sesmen dan juga Pak Deputi untuk dapat kembali ke tempat. Kami ucapkan terima kasih sudah memberikan penghargaan. Selanjutnya Bayu. Tadi kita sudah saksikan berbagai penghargaan sudah diberikan. Dan juga penampilan budaya juga sudah kita saksikan. Ya. Tidak terasa nih Safinas ya, kita sudah di penghujung acara. Iya. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara penganugerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi tahun 2022. Iya, kami ucapkan selamat kepada para instansi yang telah mendapatkan penghargaan. Semoga penghargaan ini dapat terus menjadi penyemangat untuk melayani masyarakat sepenuh hati dan menjadi inspirasi bagi instansi lain untuk terus berkolaborasi dan berkomitmen memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat. Sebagai informasi, laporan hasil evaluasi atau LHE Sakip dan RB akan diunggah secara bertahap melalui e-Sakip Review pada laman sr.menpan.go.id dan dapat diperiksa secara berkala paling lambat pada akhir bulan Januari 2023. Adapun untuk LHE ZI dapat diperiksa secara berkala pada akhir Desember tahun 2022 melalui tim Sekretariat Evaluasi ZI Kementerian Pan-RB. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang telah berhasil membangun tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. Kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa sesaat lagi akan ditayangkan hasil evaluasi Sakip
RB dan juga ZI tahun 2022 untuk masing-masing instansi pemerintah. Akhir kata saya Bayu Pradana. Dan saya Syafinas pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di acara selanjutnya. Mari bersama kita wujudkan birokrasi efektif, efisien, capable, dan melayani sebagai suatu persembahan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Kami informasikan kepada seluruh tamu undangan untuk silakan menyantap santapan yang telah kami sediakan yang ada di sebelah kanan ballroom. Sekali lagi kami silakan pada Anda para tamu undangan untuk menuju ke arah kanan ballroom untuk menyantap santap siang. Terima kasih dan selamat menikmati.